Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Islamiyah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dicurahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan selamat di hari kelak nantinya. Terlebih masalah sekarang ini ada namanya virus corona. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah. Ibu takut corona? Ibu takut? Enggak takut, luar biasa. Bapak takut? Oh, ini Bapak luar biasa juga ya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan semua sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya di hari kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah, malam ini kita akan fokus kepada tanya jawab saja. Tetapi sebelumnya saya akan menyampaikan tentang corona dulu. Corona enggak ada uang dia pergi. Corona enggak makan dia lapar ya. Itu wabah virus. Pada tahun 1972 itu sudah terjadi juga. Pada 1720, 100 tahun kemudian 1820, 100 tahun kemudian 1920, 100 tahun kemudian 2020. Jadi itu berulang. Ini bukan kali yang pertama, tapi sudah berulang. Dan tak boleh kita tidak percaya dengan virus itu. Virus itu ada. Buktinya sudah banyak yang meninggal. Tetapi kita juga tidak boleh takut yang berlebihan kepada virus itu. Kenapa? Karena ada sikap kita 3 cara untuk menghadapi virus corona ini. Yang pertama dengan pandangan akidah, yang kedua dengan syariat, kemudian dengan ihsan. Ini ada disebut dalam hadis Jibril. Agama kita ini 3 pondasi tak boleh lepas. Akidah itu adalah terjemahan dari iman. Al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Itu iman, keyakinan di dalam hati kita. Yang kedua dengan sudut pandang Islam. Islam itu apa? Al-Islamu an tashhada la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini namanya fikih. Fikih itu bagian dari syariat. Bagaimana kita bersyariat? Memandang corona harus juga kita menggunakan kacamata syariat. Kemudian yang ketiga,
kita memandang dengan ihsan. Kita pandang dia dengan cara ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau sembah Allah seolah melihatnya. Tak bisa membuat demikian, harus yakin bahwa apapun yang kita lakukan diketahui oleh Allah. Ini disebut dengan akhlak, etika, moral dalam kehidupan. Jadi pandangan akidah harus duduk, pandangan syariat harus juga duduk, pandangan beretikanya yaitu akhlaknya juga harus duduk. Yang pertama dengan akidah. Ya, tadi saya tanya ada yang takut ibu rupanya dengan corona ya. Sama bapak takut. Yang pertama harus diyakini bahwa virus ini datang karena izin Allah. Dia terjadi karena izin Allah. Tidak ada yang terjadi di dunia ini, tidak ada yang menimpa diri kita kecuali semua itu dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, wallahu bikulli syai'in alim. Ma asaba min musibatin, tidak ada satu musibah pun yang menimpa kita illa biiznillah, kecuali itu semua dengan izin Allah. Ada yang meninggal, izin Allah. Ada rumahnya yang kebakaran, itu izin Allah. Ada anaknya yang meninggal dunia, itu izin Allah. Apapun yang namanya musibah itu izin Allah. Kalau bapak menikah yang kedua itu apa? Musibah atau nikmat? Ibu yang jawab dulu, jujur ibu menjawabnya. Kalau misalnya si bapak di rumah ini, ibu ya sehat-sehat, pulang-pulang dah bawa gadis lagi. Siapa ini yang kedua setelah membawa dia katanya? Itu musibah atau nikmat? Oh, ternyata musibah. Kalau kita kena musibah apa yang diucapkan? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kita kena musibah, ucapkan inna lillah, sesungguhnya kita ada karena Allah dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ibu memandang itu adalah musibah, innalillah. Sekarang bapak saya tanya dulu, kira-kira kalau bapak membuat demikian musibah atau nikmat? Anugerah ya, anugerah. Berarti nikmat ya. Kalau nikmat apa yang diucap? Alhamdulillah. Alhamdulillah likulli ni'matin alhamdulillah. Kau dapat nikmat, alhamdulillah. Jadi di rumah itu ada dua versi berarti. Si ibu mengucap innalillah, si bapak mengucap alhamdulillah. Tak lama kemudian parang datang. Jadi kita harus meyakini apapun yang terjadi di dunia ini, semua itu tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Ya, corona kan izin Allah. Cuman akidahnya juga harus kita dudukkan bahwa la yata'atharu syai' illallah. Tidak ada yang membekaskan, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang mematikan Allah, yang menghidupkan Allah, yang menyembuhkan Allah, yang mengenyangkan Allah, semua apapun itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut yang berlebihan dengan corona. Kenapa? Karena corona tidak bisa membunuh kita. Akidahnya begitu. Corona tidak bisa membunuh. Kenapa? Karena dia adalah makhluk. Yang namanya makhluk tidak membekaskan.
Yang memberi bekas hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan takut. Karena takutnya dengan corona, tak lagi dia sholat Jumat. Tak mau lagi mengaji di malam Sabtu. Kenapa? Takut saya corona katanya. Kalau di kita ini zonanya masih aman. Kecuali ada zona-zona tertentu yang memang sudah banyak. Kalau yang begitu nanti kita lihat pandangan syariatnya. Jadi kalau kondisi kita ini masih aman, yakinkan bahwa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi secara akidah tidak ada yang membekaskan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan corona ini datang karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu satu. Tapi kemudian jangan sampai di situ saja kita berhenti. Ada pandangan yang kedua, syariatnya. Apa itu yang disebut dengan syariatnya? Tindakan kita. Memang betul yang membunuh, yang mematikan, yang menghidupkan, yang mengenyangkan itu Allah, hakikatnya memang Allah. Tapi kalau misalnya syariatnya, coba misalnya ibu lapar. Ibu ini sudah makan malam? Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nanti sebelum Ramadan harus ada unggahan nampaknya di sini ya. Habis ngaji makan sama-sama kita. Jadi makan yang mengenyangkan siapa? Berdasarkan akidah kita tadi, yang membuat kita kenyang siapa? Allah. Yang membuat kita sembuh dari penyakit siapa? Allah. Coba kalau misalnya 3 hari 3 malam ibu tidak usah makan. Kalau ada yang nanya, kenapa enggak makan? Karena makan ini adalah perbuatan manusia saja. Sesungguhnya nasi tidak bisa membuat kenyang. Yang mengenyangkan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih orang ini nasi, sudah bawa pulang. Yang mengenyangkan Allah ta'ala. Diajak orang makan, belum makan, dihidangkan, sudah geser saya tidak usah. Kenapa? Saya makan itu enggak kenyang. Karena yang mengenyangkan adalah Allah ta'ala. Kira-kira 3 hari membuat begitu apa yang terjadi, Bu? Diumumkanlah di masjid istana, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Jadi ada syariatnya. Syariatnya apa? Ada usaha kita, ada perbuatan kita. Kalau kita misalnya sedang lapar, makanlah nasi. Ya, jangan merokok. Ada pula yang lapar dia obatnya rokok, haus dia rokok. Jangan. Jadi kalau kita lapar, makan. Setelah kita makan, baca basmalah di awal makan, ucapkan hamdalah setelah makan. Insya Allah kenyanglah itu. Tetapi yang mengenyangkan Allah. Makan itu sebab yang kita lakukan supaya kita dikenyangkan oleh Allah. Yang mengenyangkan adalah Allah, tapi makanan ini adalah sebabnya saja. Terkait dengan corona, yang mematikan itu hanyalah Allah, tapi corona itu bisa menjadi sebab seseorang itu meninggal dunia. Lalu bagaimana cara kita dengan syariat ini? Kita usahakan untuk menjaga diri. Jangan pula nanti karena kuat keyakinannya, tidak ada itu corona. Kenapa? Enggak nampak katanya. Nanti menggelebar baru. Ya. Jadi usahanya apa? Usahanya perbanyak zikir, adukan sama Allah, karena ini datangnya dari Allah, maka kita adukan sama-sama kepada Allah supaya kita dijaga dari virus corona ini. Kemudian apa lagi? Kesehatan. Misalnya mandi, buat mandi. Biasanya Bapak mandi berapa kali? 3 kali. Banyak kali ya? 3 kali. Sore 2 kali, pagi sekali. Oh, ada juga siang ya. Ibu berapa kali? 2 kali ibu. Berarti yang ngabisin air di rumah bapak aja itu berarti ya. Nah, jadi mandi minimalnya itu 2 kali. Jadi sehat, hidup sehat kita. Karena ini anjuran dalam Islam. At-tuhuru syatrul iman. Bersih itu adalah separuh dari iman. Artinya apa? Harus kita jaga kesehatan. Kalau misalnya di masjid ini, di kamar mandi dibuat ada di situ sabun untuk mencuci tangan. Ini namanya antisipasi usaha kita. Masjid ini bersihkan.
Jangan di sini banyak kotoran-kotoran. Ya. Kalaupun misalnya kita mengatakan di sini tidak ada virus corona, iya, tapi kan bisa saja nanti yang namanya penyakit itu muncul dari kekurang bersihan dalam diri kita. Kemudian apalagi katanya kalau pakai masker tuh boleh lah, bagus tuh pakai masker itu. Kalau bisa keluar, kalau di rumah cuma sama bapak sama anaknya, kok kalau harus berantem pakai masker di situ kan? Nah, jadi kalau misalnya keluar belanja atau ke tempat yang agak ramai dia pakai masker tuh. Ini sekedar usaha kita. Keyakinan tadi sudah, usaha juga harus kita buat. Jangan menganggap ini tidak ada. Kenapa? Karena faktanya sudah jelas. Ya, jadi ada usaha kita. Usaha pakai masker, kemudian kalau minum dibuat, katanya sekarang ini dibuat minumannya yang agak hangat-hangat saja supaya sehat. Ya. Kemudian di saat berwudu jangan ditinggalkan yang sunnah-sunnah. Ada namanya madmadah, sebelum madmadah cuci tangan. Ya. Pas kita mau berwudu cuci tangan, nanti kemudian madmadah, masukkan air ke mulut. Karena ini bulan-bulan puasa, disunnahkan kita madmadahnya mubalaghah. Apa yang disebut dengan mubalaghah? Masukkan air ke mulut, kemudian angkat wajah ke arah atas, keluarkan. Karena kita tidak puasa. Kalau puasa nanti berbahaya, masuk sekarang keluar separuh. Mana bu separuh lagi kita? Enggak tahu saya katanya. Rupanya ditelan, batal puasa. Jadi mubalaghah, buang. Kemudian istinsyak, masukkan air ke hidung, hisap. Kalau bisa sampai berdenyut, sehat deh, insya Allah. Ya, kalau bisa masuk dari hidung, keluar dari mulut. Bisa Pak Ibu buat begitu? Bisa. Saya biasa. Kalau saya biasa saya buat. Masuk dari hidung, keluar dari mulut. Bisa juga masuk dari mulut, keluar dari hidung. Yang nggak bisa, masuk dari hidung, keluar dari kuping. Itu nggak bisa. Itu sudah luar biasa kalau keluar dari kuping ya. Jadi harus ada usaha. Itu adalah bagian dari usaha kita. Ya. Kemudian perbanyak sedekah. Kenapa? Karena sedekah yang kita lakukan ini menguatkan keyakinan dan menjaga kita dari mara bahaya. Berapa yang sanggup? Berapa yang sanggup? Sedekahkan. Setidaknya tak bisa dengan material, bersedekah dengan kata-kata. Qaulun ma'ruf khairun min shadaqati yatba'uha adha. Karena ucapan yang bagus itu lebih bagus daripada memberi tapi menyakitkan hati orang. Dia kasih, tetapi itu saja yang disebut. Jadi ucapan yang bagus. Atau kalau tidak, senyum. Tabassumuka shadaqatun, senyummu adalah sedekah. Kalau ketemu senyum, salam. Jadi ibu dengan ibu salam, karena kan tidak ada yang corona, salam. Salam. Siapa yang bersalaman sepanjang tangan mereka bersatu, dosa-dosanya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Senyum. Kenapa? Karena senyum itu adalah sedekah. Cuman begitu pun jangan kalau nanti lewat kota infak main senyum aja ya. Jalan. Kenapa Bapak nggak keluar? Udah saya yang simpel-simpel saja kan. Mana sedekah? Senyum. Baca hadis pula dia. Tabassumuka shadaqatun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ya. Jadi tabassum di situ senyumnya ya seperti yang kita lakukan misalnya hari-hari biasa. Tapi kalau yang namanya bantuan mestilah harus ada materinya. Kemudian yang ketiga, tadi akidahnya sudah, syariatnya usaha kita sudah. Kemudian yang ketiga ini ihsan, akhlaknya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang asyik menyalahkan saja. Sudah begini kondisi virus corona, disalahkannya lagi orang. Yang buat virus corona siapa nih? Kepdes, Kepling, Keplor? Kan tidak. Jadi tugas kita itu bagaimana supaya kompak. Kalau misalnya ada yang sakit, diarahkan dia mau kemana. Jadi jangan asyik menyalahkan orang lain. Ini di dunia maya ada namanya FB, ada namanya WA, Instagram, semuanya asyik. Saya tengok di FB itu menyalahkan fatwa MUI pula dia. Padahal MUI itu berfatwa itu untuk maslahat kita umat. Cuman kan ada di situ poinnya,
kalau di satu tempat itu sudah jelas-jelas virusnya sudah mewabah. Tapi kalau belum, sholat Jumat tetap dilaksanakan. Jadi di sini sholat Jumat ada? Alhamdulillah. Ibu dengar khutbahnya? Enggak dengar ibu ya? Nah, jadi sikap kita dengan etika atau ihsan yang disebut dalam hadis ini, jangan kita di sini menyalah-nyalahkan orang, apalagi menyalahkan Allah. Nampaknya tak sayang lagi Allah kepada kita manusia. Jangan. Nah, jadi ada 3 poin ya. Pertama, akidah, keyakinan jaga. Yang kedua, usaha, harus ada usaha. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian yang ketiga adalah ihsan, akhlak kita supaya tetap tidak rusak hubungan kita ke Allah, hubungan kita ke orang dengan virus yang sudah mewabah ini. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga Allah dari corona. Dan mudah-mudahan masalah corona ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini. Tidak hanya di negeri kita, tapi di mana saja yang kena corona, mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian kita tutup dengan membaca doa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.